Percuma orang berdakwah pakai surban, pakai jubah, isinya mengkafirkan orang, mencaci maki orang lain. Tidak ada faedahnya, tidak ada keutamaannya, tidak ada kedudukannya di hadapan Allah. Percuma kalau kita setiap hari bersolawat tapi masih menghibah, membuka aib orang, masih berbohong, masih berkata kotor, masih mencaci maki, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dus salaf, sebagian salaf kita sering mengatakan, saya itu belajar fikih setahun sampai 2 tahun. Saya belajar hadis setahun sampai 2 tahun. Dan saya mondok selama 30 tahun. 28 tahun saya gunakan untuk belajar akhlak, adab. Belajar nahu, balaghah, mantik, fikih itu 2 tahun. 28 tahun mereka belajar akhlak. Dan mereka pun masih mengatakan, kurang, harusnya saya belajar fikih, hadis itu cuma 1 minggu. Sisa waktu saya gunakan belajar untuk akhlak, sopan santun. Karena ketika kita sopan santun, belum kita berbicara, hanya bertingkah laku, itu sudah menurunkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seseorang yang bercerita, ada satu cerita, seseorang ini melihat ada salah satu ustadz di dalam satu acara. Ustadz ini diundang oleh pejabat pemerintah. Di situ ada gurunya juga. Dia duduk di atas, si ustadz ini. Akhirnya ketika dia duduk di atas, dilihat karena usia dia masih muda, dilihat ada para kiai di bawah. Ketika ada para kiai, langsung dia beranjak dari tempatnya di atas menuju ke bawah. Dan orang tua tersebut, bapak kiai tadi, diangkat ke atas. Seharusnya dia yang punya porsi duduk di atas, tapi dia duduk di bawah. Berdakwah dengan akhlak sopan santun. Salah satu yang datang itu mendatangi, sampai mendatangi SMS dan mengatakan, demi Allah, saya di majelis itu mendengarkan tausiah seringkali, tetapi yang benar-benar menurunkan hidayah baru ini kan. Akhlak. Jadi tidak usah kita, oh ini harus alim, kita harus faqih, kita harus hadis, tidak perlu. Akhlak kita, tutur kata kita itu yang terpenting. Karena banyak menjatuhkan harga diri para pendakwah yang tidak memiliki akhlaknya Nabi Muhammad. Justru ini akan merusak harga diri Rasulullah. Dan cukuplah kita menggunakan sarung, pakai kopiah. Kalau ada perempuan kita nunduk, kalau ada orang tua kita membantu, tersenyum. Ini sudah dakwah ini. Haliyah. Makanya kata Habib Jamal, dakwah itu kalau di atas panggung ngaji kitab, ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Ngaji kitab, taklim, ngajar, pidato, hampir semua orang bisa. Tapi tatkala keluar dari panggung, ini yang terpenting. Ini adalah medan dakwah sebenarnya. Bagaimana dia bermuamalah di tengah masyarakat, bagaimana tutur kata dia. Jangan sampai menyakiti seseorang. Makanya kata Rasulullah, pernah ditanya an Abi Musa, ya Rasulullah, ayyul muslimuna afdal. Ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling mulia, yang paling kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah? Siapakah mereka? Apakah dijawab oleh Rasulullah, humu fuqaha, humu muhaddits, humu mufassir? Apakah mereka seorang ahli fikih? Apakah mereka seorang ahli tafsir? Apakah mereka seorang muhaddis? Apakah mereka yang berdakwah di jalan Allah? Yang dijawab Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling mulia? Apakah orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap malam? Apakah mereka yang bersolawat sampai 100.000, 1 juta kali sehari? Tidak. Orang yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat lisannya dan tangannya untuk mengganggu orang lain. Ini orang yang paling afdal. Percuma orang berdakwah pakai surban, pakai jubah, isinya mengkafirkan orang, mencaci maki orang lain. Tidak ada faedahnya, tidak ada keutamaannya, tidak ada kedudukannya di hadapan Allah. Percuma kalau kita setiap hari bersolawat tapi masih menghibah, membuka aib orang, masih berbohong, masih berkata kotor, masih mencaci maki, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang
bisa selamat dari tangannya, tidak korupsi. Dia tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, selamat dari gangguan tangannya, tidak pernah memukul. Maka kata Rasulullah, mereka adalah orang yang paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita pelajari benar masalah tazkiyah. Sebelum kita mempelajari hadis, sebelum kita mempelajari Quran, sebelum kita mempelajari segala-galanya, pelajari adabun nubuwah, pelajari akhlaknya Rasulullah SAW. Jam berapa ini? Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah, segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majelis kita diistiqomahkan oleh Allah. Saya berharap majelis ini benar-benar kita datangi terus, karena sisa waktu tinggal sedikit. Setiap Senin malam Selasa di Masjid Muhdhar, dan Selasa malam Rabu di sini Mushola Sa'adah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui, kalau dunia ini, alam semesta, langit, bumi, bulan, dan seisinya, galaksi ini diciptakan untuk mengabdi kepada Rasulullah, diciptakan untuk menjadi pembantunya Nabi Muhammad. Dan alam semesta ini akan tunduk di bawah kaki orang yang mengabdi kepada Rasulullah. Ketika kita bisa khidmah, ketika kita bisa mengabdi di jalan Allah, ketika kita bisa membantu perjuangan dakwah Rasulullah, alam semesta di bawah telapak kaki kita. Karena memang mereka diciptakan oleh Allah untuk melayani Nabi Muhammad. Dan alam semesta, angin, daun, pohon, buah, kebun, laut, semua akan melayani kita jika kita melayani Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan sampai wafat kita menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan tidak ada profesi yang lebih tinggi melebihi ini. Kalau orang mengatakan profesi yang sukses tuh profesi menjadi gubernur, menjadi presiden, kecil ya ikhwan, kecil, nggak ada harganya dibanding orang yang memiliki profesi menjadi pelayan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau memecat aku dari profesi ini. Minta sama Allah, ojo sampai kita ini berhenti berdakwah, jangan sampai kita ini keluar dari lingkaran dakwah ini, karena inilah puncak kesuksesan kita, puncak karir kita, puncak kedekatan kita kepada Allah. Jika kita terpilih menjadi manusia yang melayani Nabi Muhammad SAW, kita menjadi pelayan Rasulullah, alam semesta, malaikat, semuanya akan melayani kita. Kita bisa melihat bagaimana sejarah orang-orang yang melayani para nabi, anak cucunya dimuliakan. Orang yang melayani para ulama, anak cucunya dimuliakan. Lalu bagaimana dengan kita yang melayani Rasulullah SAW? Maka jadilah pelayannya Nabi Muhammad. Jangan sampai terputus daripada profesi ini, dan jangan sampai kita merasa sudah atau merasa cukup atau merasa puas dari melayani baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan senantiasa memberikan kesempatan untuk melayani baginda Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa sayyidina al-habib Abdullah bin Al-Haddad, wa 'alamana al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa 'alamana wa al-habib Ahmad Jamal bin Taha bin Abu Bakar Ba'il, wa 'alamana wa al-habib Muhammad bin Alawi Ba'il, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.